Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas kenapa Deddy Mulyadi bisa begitu viral ya setelah dia menjabat sebagai gubernur. Namanya semakin dikenal luas di seluruh Indonesia, bahkan banyak netizen yang memuji bagaimana beliau bekerja sebagai gubernur. Yang pertama, salah satu alasan kenapa beliau ini begitu viral adalah public speakingnya ini bisa dikatakan di atas rata-rata. Public speakingnya yang luar biasa. Ketika kita mendengarkan beliau berpidato atau berceramah, kita semua seperti terhipnotis. Dan apa yang dia sampaikan, dia utarakan tanpa teks di atas mimbar. Yang jelas itu adalah satu keunggulan dari seorang Deddy Mulyadi. Ketika kita mendengar pidatonya, seolah-olah kita ini tersihir begitu. Hari tuanya, tahun berikutnya harus lagi mengarah pada investasi, di mana uang itu tidak digunakan lagi untuk pembangunan infrastruktur lagi karena udah selesai, digunakan untuk investasi. Investasinya dikelola oleh perbankan daerah, di mana uangnya berputar, dipinjamkan pada lingkungan daerahnya, dan untungnya diperoleh lagi. Ini kan model koperasi zaman dulu sebenarnya, cuman dikelola secara modern. Nah, kemudian uang itu berputar, maka dalam jangka panjang daerah tersebut akan memiliki kecukupan fiskal. Kemudian pembangunannya selesai. Terjadi pada negara mana? Pada Tiongkok. Tiongkok itu pembangunannya dilakukan secara terstruktur, terencana, dilakukan oleh negara dengan waktu cepat, kemudian negara memiliki kecukupan fiskal, kemudian Tiongkok berkembang investasinya, setelah berkembang investasinya, kebutuhan pembangunan di daerahnya dianggap sudah cukup, kemudian mereka punya fiskal yang cukup, mereka harus bergeser ke tempat lain untuk menggeser sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya, diputarkan di negara lain, rakyatnya ikut kerja. Tetapi setelah proyeknya berjalan, mereka balik lagi dapat duit lagi 2-3 keuntungan. Dia pakai bahan baku dia punya dia pakai sumber daya punya dia, dan fiskal punya dia. Rakyatnya kerja, barangnya dijual, setelah itu dia dapat keuntungan lagi, balik lagi ke negaranya. Kita mulai berpikir desa-desa dan kabupaten ke situ. Dan ini harus kembali bahan diskusi. Kenapa? Karena kita punya tugas. Kita ini hari ini adalah pahlawan untuk anak cucu kita ke depan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita ke depan akan menganggap kita pahlawan atau pengkhianat? Kemudian yang kedua adalah ide dan gagasannya untuk memajukan atau mensejahterakan masyarakat terkhusus di Jawa Barat. Ketika awal dia menjabat sebagai gubernur Jawa Barat langsung diterpa bencana alam yang luar biasa, yaitu banjir. Dengan cepat, dengan sigap, Deddy Mulyadi langsung membuat tindakan, mengambil sebuah tindakan yang mungkin ini keputusan yang sangat berani menormalisasikan sungai-sungai yang selama ini di Jawa Barat terkhususnya banyak sekali sungai-sungai yang tidak terawat atau tidak dirawat atau bahkan banyak dialih fungsikan begitu. Kemudian yang ketiga, beliau ini sering mengeluarkan sebuah pendapat atau mengeluarkan suatu gagasan terkesan spontan, tapi menurut saya itu adalah hasil dari pengalaman yang dia lihat selama ini tidak ada penyelesaiannya, dan ketika dia memiliki wewenang, dia memiliki kekuatan sebagai gubernur, maka setiap masalah-masalah yang ada langsung dia ucapkan. Jadi beliau juga sekarang ini mulai banyak yang mengkritik karena dianggap bekerja terlalu teknis sebagai gubernur. Tapi kalau kita lihat, beliau ini mampu memanfaatkan tools-toolsnya sebagai gubernur, mampu memanfaatkan kekuatannya sebagai gubernur, sehingga dia bisa mengorkestrasikan setiap lembaga-lembaga yang ada di Jawa Barat untuk bersama-sama begitu. Tapi kalau kita lihat sisi lainnya, kita pernah lihat dia berdiskusi dengan perusahaan mobil listrik yang akan membuat sebuah pabrik atau membangun sebuah kawasan industri di Subang begitu ya, dan dia bisa gitu. Miliar dolar Amerika Serikat atau setara 20,3 triliun rupiah. Pihak perusahaan memastikan pembangunan pabrik berjalan sesuai rencana dan berjalan dengan kondusif. Perusahaan membantah
jika pembangunan pabrik diberitakan mendapat gangguan dari kelompok preman. Pemberitaan yang beredar itu menurut saya sedikit berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Atau ketika dia rapat ya, ikut rapat di DPR RI, apa yang dia sampaikan itu begitu luar biasa visioner, begitu jelas, lugas, dan sangat tepat begitu apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya pemerintahan ini lakukan untuk kebaikan bersama, untuk kemajuan bersama begitu. Deddy Mulyadi ketika berbicara di hadapan anggota dewan luar biasa, nanti juga akan kita tayangkan. Tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah. Tenaga pengamanan itu tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen. Pasti kualifikasinya nanti data disampaikan. Ada sehat, ada dalam kategori sehat banget. Ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif. Kemudian nanti akan dilakukan 2 pilihan. Diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja. BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingkan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa, itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Kemudian juga Deddy Mulyadi pernah juga berkomunikasi dengan Kementerian HAM, Natalius Pigai. Dan di situ pun beliau berbicara dengan begitu jelas terkait masalah-masalah yang dihadapi terkhusus di Jawa Barat, masalah anak, sehingga Kementerian HAM pun sepaham, sependapat dengan Deddy Mulyadi. Dan yang terbaru, beliau coba bekerja sama dengan KPK untuk bergandengan tangan, untuk bersama-sama memberantas korupsi terkhususnya di Jawa Barat. Dan Deddy Mulyadi pun bekerja sama dengan TNI, Polri untuk menangani masalah premanisme, menangani masalah kenakalan remaja, kenakalan anak. Dan itu adalah kehebatan beliau begitu. Mampu melihat tugas dan wewenang setiap lembaga ini dengan tepat, berkomunikasi dengan Wali Kota Depok bahwa beliau akan membuat sebuah pergub terkait spanduk-spanduk liar gitu. Nah, ini kan tidak ada gubernur lain yang berpikir seperti itu gitu. Kan dilubangin. Nah, mula-mula atau tiang bendera. Nah, nanti ke depan pemasangan bendera atributik politik lebih baik difasilitasi Pemprov. Mereka nyerahin benderanya, biar anak-anak yang kebersihan yang masangnya. Masangnya rapi, nggak di mana-mana. Jadi kita fasilitasin, bukan kita melarang, difasilitasin. Tetapi dari sekarang tentuin Pak ukuran benderanya itu sesuai dengan ruangnya. Jadi semuanya teratur, termasuk kan nanti didesain. Spanduk-spanduk tidak boleh sembarangan dipasang. Ini kan luar biasa. Selama ini banner-banner, baliho-baliho dipasang dengan cara liar, tapi Deddy Mulyadi akan membuat sebuah pergub yang mengatur itu. Nah, sekarang banyak gubernur-gubernur lain yang coba untuk mengkritik atau coba untuk menandingi begitu apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Tapi faktanya masyarakat justru malah bisa dikatakan mentertawakan, seperti Khofifah. Saya tidak, karena pada saya anak itu terlahir putih fitro. Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak itu terlahir fitro. Yang bilang itu siapa? Nabi, Rasulullah. Tapi kemudian ada beri warna A, warna B, warna C. Bukannya itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah untuk menguatkan karakter, kita sudah mendapat warisan dari Pak Dekarwo, SMA Nala. Banyak visi-visi, dan yang paling luar biasa dari Deddy Mulyadi adalah menggandeng mantan Bupati Banyuwangi. Untuk apa dia gandeng? Menyerap ilmu Bupati Banyuwangi itu. Ilmu apa? Ilmu cara mengelola sampah. Karena apa? Banyuwangi ini sudah dipuji oleh negara-negara lain, terkhusus ASEAN, karena Banyuwangi ini adalah salah satu daerah yang bisa mengelola sampah dengan baik. Dan Deddy Mulyadi menarik beliau luar biasa, cerdas, pilihan yang tepat, dan mudah-mudahan masalah sampah di Jawa Barat ya, masalah sampah di Jawa Barat ini di eranya Deddy Mulyadi bergandengan dengan Bupati Banyuwangi akan menyelesaikan atau menuntaskan masalah sampah yang sangat sulit
terkesan begitu sulit untuk diatasi dan ditangani? Pada dia dalam pengelolaan sampah. Di Banyumas beliau berhasil melakukan pengelolaan sampah sehingga sampahnya bersih di kabupatennya dengan pola insenerator. Dan bisa jadi listrik, bisa jadi minyak, bisa jadi apa lagi Pak? Jadi karbon. Jadi karbon. Nih, sekarang di Jawa Barat yang darurat sampah ini khususnya di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan kita berproblem di Sarimukti. Nah, apa pandangan Bapak, Pak? Ya. Itu saja mungkin. Semoga bisa membuka wawasan kita. Tapi tetap, teman-teman, ketika ada hal yang kurang pas atau kebijakan yang kurang tepat dari Kang Deddy, kita tetap harus kritisi, kita harus tetap mengingatkan kritik yang baik. Suatu kritikan adalah vitamin, atau suatu kritikan itu adalah suatu hal yang sangat baik untuk siapapun itu, termasuk Deddy Mulyadi. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.